Minggu lalu kita telah mempelajari tentang kelompok sosial dalam masyarakat. Minggu ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang hubungan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, di peta konsep ini, yang akan kita pelajari tentang hubungan sosial dalam masyarakat yaitu pengertian hubungan sosial, serta faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Yang pertama, kita akan pelajari pengertian hubungan sosial itu apa sih? Jadi di sini jika kalian mempelajari tentang hubungan sosial, berarti hubungan sosial itu bisa terwujud antara individu, kemudian individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Dan itu merupakan sebagai akibat dari hasil interaksi di dalam masyarakat. Apa sih interaksi? Jadi hubungan sosial itu hampir sama dengan interaksi sosial. Namun, hubungan sosial ini memiliki pengertian yang lebih luas. Jadi karena luas kan dia itu tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam hubungan sosial ada emosi atau perasaan yang muncul saat berkomunikasi. Kemudian setelah kita tahu pengertiannya, kita akan masuk ke faktor pendorong, yaitu faktor yang mendorong terjadinya hubungan sosial itu. Kenapa sih kok hubungan sosial itu bisa terjadi? Jadi di sini faktor pendorong yang pertama itu adanya faktor intern atau faktor internal. Kalau faktor internal berarti faktor dari dalam. Dan yang kedua itu ada faktor ekstern atau faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Kemudian yang pertama kan kita bahas tentang faktor intern kan. Faktor intern dari hubungan sosial itu apa sih? Jadi faktor dari dalam individu atau dari dalam masyarakat misalnya yang mempengaruhi hubungan sosial itu apa? Jadi di sini yang pertama itu adanya keinginan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan melalui perkawinan antara dua orang atau yang berlainan jenis saling tertarik dalam berinteraksi. Maksudnya di sini kan misalnya orang itu mau menikah. Jadi di situ ingin meneruskan keturunan. Jadi itu faktor dari dalam yang membuat terjadinya hubungan sosial. Atau misalnya kita melihat contoh seperti orang tua kita kan. Yaitu kan secara tidak langsung terjadi hubungan sosial entah antara kedua orang tua atau antara keluarga dengan keluarga. Kemudian yang kedua itu adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini karena manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan hidup kita kan tidak terbatas nih. Otomatis kita akan selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup kita yang tidak terbatas ini. Dan ketika kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita, otomatis kita membutuhkan bantuan orang lain di luar kita. Misalnya, kita butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Otomatis kan kita harus mencari pekerjaan. Dan di situ harus membutuhkan bantuan orang lain juga. Misalnya mereka yang menyediakan lapangan pekerjaan. Atau misalnya kalian mau makan. Kalian misalnya butuh orang tua kalian, butuh mamanya misalnya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk makannya itu misalnya. Kemudian adanya keinginan untuk mempertahankan hidup. Dan di sini terutama dalam menghadapi serangan dari apapun. Kita kan hidup pasti ingin selalu hidup kan, selama kita menjadi manusia. Otomatis di situ kita akan menghindari segala sesuatu yang mengancam hidup kita. Dan karena untuk mempertahankan hidup itulah, yaitu menjadi faktor eksternal dalam diri kita untuk hubungan sosial itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya keinginan untuk melakukan komunikasi dengan sesama. Jadi kita sebagai manusia itu pasti tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Misalnya dalam seminggu nggak mungkin kalian itu nggak ngomong misalnya sama orang tuanya atau sama temannya misalnya. Entah melalui media atau melalui secara langsung misalnya. Kemudian, setelah kita mempelajari faktor internal tadi yang dari dalam, kita juga akan mempelajari bagaimana hubungan
sosial dari faktor ekstern atau eksternal. Berarti ini dari luar individu itu sendiri, atau dari luar masyarakat itu sendiri misalnya. Yang pertama itu, yang akan kita pelajari, itu faktor ekstern yang pertama, yaitu simpati. Simpati itu apa sih? Ya, pasti kalian ya sudah pernah melakukan simpati lah terhadap orang lain. Simpati itu merupakan suatu sikap, ketertarikan kepada orang lain karena suatu hal. Jadi ada dari diri orang lain itu yang membuat kita itu tertarik gitu. Contohnya nih, seorang anak mengikuti kegiatan basket karena simpati pada pelatihnya yang selalu menjadi juara. Jadi karena rasa ketertarikan itu, dia jadi pengen untuk ikut basket misalnya, supaya bisa mengikuti jejak pelatihnya itu misalnya. Atau kalian misalnya tertarik untuk ikut misalnya olimpiade sosiologi atau apa misalnya. Jadi tertarik untuk ikut kegiatan ini. Ya karena misalnya kalian bersimpati terhadap orang-orang di situ misalnya, atau terhadap misalnya kalian menyukai pelajarannya, misalnya menyukai pelajaran sosiologi. Jadi kalian tertarik untuk mengikuti olimpiade sosiologi. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang itu ada motivasi. Motivasi itu apa sih? Ya, motivasi itu dorongan yang ada dalam diri seseorang yang mendasari orang melakukan suatu perbuatan. Jadi, kenapa sih kok kita terdorong untuk melakukan hal ini misalnya? Yaitu berarti ada motivasi dari dalam diri kita. Jadi motivasi itu biasanya muncul karena adanya rasionalitas, seperti motivasi ekonomi, motivasi popularitas, motivasi politik. Jadi biasanya atas dasar ya pemikiran kita. Jadi namanya kan rasionalitas. Dan rasio juga sudah kita pelajari di yang lalu-lalu itu. Kemudian contohnya itu ketika diberikan tugas dari guru, maka peserta didik dapat termotivasi untuk selalu rajin belajar setiap hari. Seperti kalian kan, misalnya kalian mendapatkan motivasi untuk menjadi juara kelas. Karena apa misalnya? Oh, karena kakaknya misalnya dulu juga menjadi juara kelas. Jadi ada motivasi, ada dorongan dari dalam diri kalian. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu empati. Empati itu apa sih? Ya, empati itu suatu rasa haru atau rasa iba akibat tersentuh perasaannya dengan objek yang ada di hadapannya. Jadi empati itu kelanjutan dari rasa simpati tadi. Kalau rasa simpati kan sifatnya ya dia ya tertarik terhadap hal itu, merasa terhadap hal itu, tetapi rasa dia itu belum mendalam. Kalau empati itu sudah sifatnya mendalam, bahkan sudah dilakukan dengan perbuatan. Contohnya di sini, ya saat kita melihat orang lain yang mengalami kesusahan, maka kita akan ikut menangis dan merasakan deritanya atau simpatinya kan ya. Jadi kita ya ikut merasakan tapi belum mendalam, sehingga kita akan membantu meringankan penderitaannya. Berubahlah dia menjadi empati. Jadi proses yang simpati yang mendalam itu namanya empati. Kita sudah menyertainya dengan perbuatan kita. Kalau baru sekedar ya tertarik itu masih simpati. Tapi ketika kita sudah merasa, sudah melakukan sesuatu, misalnya kalian memberikan bantuan terhadap temannya karena kasihan benar misalnya temannya itu kesusahan misalnya, itu berarti sudah masuk empati. Kemudian imitasi. Imitasi itu apa sih? Jadi di sini dijelasin imitasi itu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Jadi lebih ke tahap meniru lah di sini. Dan di sini imitasi itu dalam hubungan sosial dia dapat memberikan pengaruh positif seperti mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah atau nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi dia meniru orang lain ya bisa mengarah ke positif. Namun di sini imitasi juga bisa membawa pengaruh yang negatif. Misalnya munculnya perilaku menyimpang karena mengikuti gaya orang lain tanpa adanya proses penyaringan. Itu kan mengarah ke negatif kan? Dan di sini contoh imitasi positif itu ya misalnya meniru kebiasaan belajar dari siswa lain agar mendapatkan nilai akhir yang baik. Ini kan mengarah ke positif nih tahap menirunya. Namun juga ada imitasi yang negatif.
Dan di situ biasanya misalnya kayak anak-anak yang meniru orang tuanya merokok, ini kan mengarah ke negatif, bisa ya membuat kesehatannya menjadi buruk misalnya. Jadi ini contoh dari imitasi. Dan ada sugesti. Sugesti itu apa sih? Jadi sugesti itu cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan dan pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Jadi sugesti itu istilahnya ya dia itu terpengaruh sama orang lain, tapi dia itu tanpa berpikir panjang lagi. Pokoknya ya ikut-ikut aja. Jadi dia ada dikasih pandangan sama orang lain, dipengaruhi sama orang lain, ya langsung mau aja dia. Tanpa banyak-banyak mikir lagi lah. Contohnya di sini seperti misalnya orang itu penjual baju memberikan sugesti kepada salah satu pembeli bahwa bahan yang digunakan itu sangat berkualitas sehingga pembeli tertarik untuk membeli baju tersebut. Ya, ini kan dia terpengaruh kan, tanpa dia mikir-mikir lagi ya udah langsung beli aja misalnya. Atau misalnya kalian tersugesti sama temannya, misalnya dibilang misalnya di dalam ruangan ini misalnya ada hantunya atau apa, kan langsung ikut-ikut aja, langsung percaya aja tanpa berpikir panjang lagi. Jadi itu contoh dari sugesti. Kemudian yang terakhir itu ada identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Jadi di sini identifikasi itu dorongan seseorang untuk menjadikan dirinya identik atau sama dengan orang lain. Jadi dia itu ingin menjadi sama. Jadi ini juga tahap dia juga seperti proses meniru juga, tapi bedanya di sini dia dari ada dorongan untuk identik itu, untuk menyamakan dengan orang lain misalnya. Dan di sini identifikasi karena terikat oleh suatu aturan yang tidak mengharuskan seseorang. Jadi untuk menyesuaikan diri seperti orang lain atau atas dasar kesenangan, sehingga tertarik untuk menyesuaikan diri. Dan di sini contohnya, misalnya kalian kan pakai pakaian seragam kan, itu harus dikenakan peserta didik di suatu sekolah sebagai bentuk identitas dirinya. Jadi bentuk untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai pelajar. Seperti kalian kan misalnya, ya pakai seragam BM, misalnya setiap hari, apa misalnya, Rabu dan Kamis contohnya. Pakai seragam BM kan kalian kan? Dan di situ berarti kalian sudah mengidentifikasikan diri kalian sebagai ya pelajar dari SMA BM misalnya. Kemudian ibu membuat jembatan keledai atau cara mengingat untuk faktor eksternal ini. Yang pertama itu ada simpati dan empati. Jadi itu ibu satukan supaya ya kalian lebih mudah mengingat di sini. Kalau simpati kan sama-sama rasa ketertarikan. Cuma bedanya kalau simpati itu masih rasa ketertarikan dia itu, rasa iba dia itu masih sifatnya ya sederhana. Kalau empati sudah mendalam. Kalau mendalam berarti sudah disertai dengan tindakan. Kemudian, imitasi dan identifikasi. Dua-duanya sama-sama proses mengikuti. Proses mengarah ke tahap meniru gitu. Cuma bedanya kalau imitasi ini ya biasanya dia ada yang mengarah ke arah yang negatif biasanya. Dan di sini imitasi biasanya tahap menirunya dia juga ya nggak banyak mikir juga. Tetapi ya tidak berarti semuanya negatif ya kalau imitasi, tapi lebih ke menirunya lah cara mengikutinya. Kalau identifikasi ya dia lebih ingin proses mengikutinya ingin menjadi sama. Ingin menunjukkan dirinya seperti ini loh misalnya. Kemudian jembatan keledai yang terakhir itu sugesti dan motivasi. Ya dua-duanya proses mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau sugesti itu biasanya dia itu ya terpengaruh sama orang lain. Karena suatu hal misalnya pandangan orang lain ya terpengaruh ke dia, tapi dia itu di situ tahapnya itu nggak memikirkan panjang lagi. Ikut-ikut aja kalau sugesti. Kalau motivasi ya dia itu karena ada dorongan, terpengaruhnya karena terdorong. Jadi dia mau mengikuti misalnya termotivasi untuk menjadi juara kelas misalnya kan. Jadi ini jembatan keledai agar kalian bisa lebih ya mudah mengingat untuk faktor eksternal dari hubungan sosial. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang ya kalian pahami,
Silakan nanti tanya lagi sama ibu, boleh melalui chat personal atau chat di grupnya. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari ibu ya. Salah kata dan apa misalnya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.